Kalau boleh sedikit diceritakan, Bang, apa itu Bapak Tanah Pemalang? Oke, halo teman-teman semuanya. Saat ini kami berdua berada di Warmi 2 Bacomal, tepatnya di Jalan Raya Comal Sagi nomor 21 Dusun 3 Purwosari Comal, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mau datang ke sini untuk nongkrong, bertemu keluarga, mungkin juga diskusi berbagai macam hal tentang kehidupan, kalian bisa datang ke sini karena banyak olahan mie instan dan juga aneka jajan yang bisa menemani teman-teman waktu nongkrong. Dan tentunya teman-teman yang akan mengolah rohaninya dan seni peran, seluruh departemen kesenian bisa datang di tempat yang sama di Warmi Dua Comal, karena di dalamnya ada Padepokan Telengingati dan Sanggar Seni Salatan. Seperti biasa, sebelum dimulai, iklan terlebih dahulu. Ya, teman-teman, di sebelah saya sudah ada Abah Rasedi. Halo Abah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah sehat. Ya, pada video ini kita khusus karena kemarin sudah dicoba di teras Warmindo, ternyata Lebih fresh ya? iya, dan supportnya cukup baik ternyata dari teman-teman viewer dan subscriber. Berbicara Kabupaten Pemalang, salah satu kabupaten kecil yang terletak di Jawa Tengah, Pak. Itu dengan luas yang tidak seberapa tentunya ya, masuk menjadi salah satu kabupaten yang bisa dikatakan terangker di Indonesia. Dan tentunya teman-teman pasti ingat dulu ada tragedi yang cukup ngeri, horor juga kan. Jembatan Comal ambruk dan memacetkan arus mudik pada waktu itu. Ya. Dan setelah jembatan Comal ambruk itu banyak isu yang berkembang di masyarakat, Pak. Ya. Tentunya tentang klinik-klinik dan hal yang biasa dipercaya orang Jawa, khususnya obat. Nah, pada video kali ini, apakah Pemalang itu memang punya nilai mistis sehingga dikatakan kabupaten terangker menurut Abah? Ya. Pemalang itu memang luar biasa. Bukan karena Abah hidup di Pemalang, juga Mas Kema dan kru Abah Rasdani di Pemalang. Ada satu hal yang luar biasa. Pemalang itu satu-satunya kadipaten yang ada di Pulau Jawa yang tidak pernah dijajah oleh negara besar pada zaman itu, pada zaman kerajaan, seperti Sriwijaya, Pajajaran, bahkan sampai ke Majapahit. Itu tidak pernah. Dari situlah muncul sebuah keyakinan Ya. bahwa siapapun yang masuk Pemalang akan mati. Maka ada istilah jalmo moro, jalmo mati. Jalmo itu manusia, manusia dalam situ maka akan mati. Lah itu muncul terus. Lah mulai terdetek ada pemerintahan itu kan setelah Pemalang Komplang. Komplang itu artinya tidak ada pemerintahan. Baru dianggap kewasian atau keangkeran Pemalang itu hilang itu. Iya. Karena pada zaman itu ketika terjadi perang Bubat, Pemalang adalah sebagai tempat persinggahan. Seperti muncul beberapa desa di Kabupaten Pemalang dengan awalan Ciomal, Cibiu, Iya. terus Cikadu dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa dulu ada orang Pajajaran ketika terjadi perang Bubat lari ke Pemalang. Nah,
Nah, sehingga pada zaman itu dianggap sesuatu yang luar biasa, tempat yang pas untuk tempat yang pas untuk pelarian. Oh, gitu. Ya, Ya. Lantas banyak orang mengatakan itu tanah wasi. Dan ada juga mengatakan itu sebenarnya wasi sendiri itu apa, Pak? pas itu ya wingit, ya berbahaya dan lain-lain yang hubungannya dengan mistik, berbahaya. Artinya begini, ada seorang ahli mengatakan bahwa Pemalang itu sangat tua banget. Kemudian sampai hari ini yang ada situs di Lawangan, yang aneh namanya situs Arimbo Arimbi. Iya, betul. Bahkan ahli arkeolog dari Jogja, ya, Universitas UGM, kemudian arkeolog mana lagi yang ada di Indonesia mencoba untuk membaca itu, sampai hari ini belum terpecahkan itu tulisan yang ada di batu itu. Iya. Disinyalir bahwa di tempat itu dulu adalah dermaga. Jauh sebelum berdirinya, jauh sebelum Pangeran Benowo di sini, ya. Nanti kita bicara Pangeran Benowo. Yang pada waktu itu dianggap bahwa di dermaga itu dulu adalah sebuah situs kerajaan. Yang sekarang dalam situs, ya. Dulu adalah kerajaan Morawari. Ya, berarti jauh sebelum Majapahit. Maka muncullah situs-situs juga di Kebun Gede, ada ditemukan beberapa artefak, ya, bentuk koin atau apa yang sampai hari ini masih diteliti sepertinya, Ya. untuk menunjukkan itu asal usulnya apa. Kata Kebun Gede saja kan aneh, ya, itu kan ada alas Kebun Gede. Iya, betul. Yang orang daerah Bantaran Pulang meyakini ada alas yang wingit. Yang berarti karena di situ pernah juga ini cerita keginian. Ketika anak SMA melakukan long march, Iya. pada waktu pramuka itu hilang di situ di Kebun Gede. Gitu loh. Dan mereka sepertinya masuk pada sebuah kayak kerajaan. Gitu loh. Dan saya sering mendengar dan membaca itu jargon atau bukan, Kabupaten Pemalang itu adalah Pusre Jawa. Ya. Lantas menurut Abah sendiri penjabaran puser atau pusar, ya Pak, pusar kan berarti mungkin di Tengah-tengah. Iya. Itu seperti apa, Pak? Kenapa dikatakan Pusar. Jawa? Pusar itu kan tengah-tengah, artinya antara Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah lah. Tengah-tengahnya Jawa Tengah itu dianggap Pemalang. Secara letak geografis. Ya, letak geografis. Kemudian tadi yang disinggung di awal bahwa Pemalang itu sesungguhnya peradabannya luar biasa. Cuman sampai hari ini belum tergali secara baik oleh para arkeolog, sehingga belum memunculkan ciri Pemalang apa sih. Lah, keyakinan tentang Pusre Jawa itu diilhami oleh Pemalang yang dianggap wingit. Kemudian di tengah-tengah di situ ada Gunung Slamet, kemudian ada pakune Pemalang namanya Gunung Jimat itu. Iya. Iya. Itu dianggap itu. Maka disitulah Pemalang dianggap Pusre Jawa. Iya. Kalau boleh sedikit diceritakan, Bang, apa itu Bapak Tanah Pemalang? Bapak Tanah Pemalang, ya. Ya. Jadi begini, bicaranya setelah Benowo saja. Ketika Pemalang pada waktu itu sebuah kadipaten yang merdeka, perdikan yang merdeka, tidak masuk dalam wilayah Majapahit, tidak masuk Pajajaran, apalagi Sriwijaya yang jauh di Sumatera. Lah, di sini ada kadipaten. Sepeninggal Adipati Pemalang sebelum Pangeran Benowo, Iya. itu kan tidak ada. Namanya kalau tidak salah Joko Malang, yang akhirnya nanti disebut Pemalang itu. Iya. Lah, sejarah itu menyebutkan Pengamalang mengalami kekomplangan. Komplang itu kan tidak ada pemimpin. Nah, pada waktu itu di Pajang sedang terjadi masalah antara putra mahkota dengan mantu itu loh. Ya. Namanya Pangeran Benowo lah. Joko Tingkir mengutus Pangeran Benowo untuk mencari keris Sitapak
untuk mengambil bukan mencari. Yang pada waktu itu dipinjam oleh Syekh Yusuf Iya. yang ada di Banten ya. Itu kan cucunya Sarid Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Lah setelah diambil dari sana, mampir dulu Cirebon, mampir di Pemalang, itu tuh ceritanya. Lah kebetulan di Pemalang komplang tidak ada kepemimpinan. Lah Pangeran Pendowo berguru pada seorang ulama, seorang ahli spiritual namanya Eyang Syekh Jamurapu. Ya makamnya di Pendopak itu kan Iya. paling pojok. Nah ketika di situ itulah Pangeran Pendowo didapuk oleh Partai Pemalang untuk menjadi bupati. Ya. Jadi bupati yang tertulis secara sejarah itu ya Pangeran Pendowo yang dihindarkan pada tahun 1575. Jadi seperti itu. Iya. Sebelumnya tentang Bapak Tanah Pemalang yang cukup menarik, dan saya sering kalau berpergian keluar kota, Pak, tidak sering, tapi kalau pas berpergian keluar kota dan ditanya asalnya dari mana, Mas? Pemalang. Oh, di sana banyak orang sakti. Menurut pandangan apa, seperti apa pandangan tentang sakti sendiri untuk Kabupaten Pemalang? Berarti banyak orang utama ya, orang Iya. top. Iya. Satu ditengarai dengan adanya Gunung Jimat itu atau Mendelem ya. Itu kan tempat luar biasa, di sana ditengarai makam para wali, Pak Waliyo lah. Jadi artinya bukan wali-wali yang kan Sunan Kalijogo dan lain sebagainya. Dulu di tempat itulah terjadi pertemuan para orang-orang yoni, orang-orang top. Iya. Otomatis berkembang dari mulut ke mulut bahwa Pemalang itu luar biasa. Yang kedua, tadi disebutkan di awal, Pemalang ada istilah jalmo moro jalmo mati. Iya. Siapa yang datang pasti akan mati. Kalau ada yang datang mati, berarti Pemalang pasti ada apa-apanya. Pasti Pemalang ada sesuatunya. Tentu di situ banyak orang tersembunyi. Mungkin kalau orang Islam mengatakan wali jiwa itu Iya. banyak, mungkin seperti itulah. Ternyata kan benar. Contohnya ada Mbak Bantar Polang, Iya. Mbak Pandan Jati, kemudian Mbah Talabudin gitu ya. Iya. Banyak sekali lah makam-makam situs-situs zaman dahulu yang diyakini bahwa beliau-beliau itu adalah orang-orang yoni, orang yang luar biasa. Iya. Nah, keyakinan itu akhirnya diyakini oleh warga Pemalang. Walaupun itu tidak secara tersurat, Ya. hanya keyakinan dari mulut ke mulut. Itu sampai hari ini. Iya, dan terbukti memang tersohor, Pak. Ya. Bahwasanya orang-orang Pemalang memang banyak mencetak orang-orang sakti secara keilmuan spiritual, Pak. Baik, apakah kemudian dari cerita Kabupaten Pemalang tadi yang membuat tidak ada presiden mau singgah di sini dalam waktu cukup lama, Pak? Iya. Itu memang juga mendengar dari almarhum Bapak dulu bahwa belum ada satu presiden pun yang singgah di Pemalang, misalnya melakukan kunjungan kerja. Iya, betul. Belum ada. SBY pernah ke sini tapi nginap. Iya, bukan sebagai kunjungan Kunjungan kerja. kerja. Dia melakukan kunjungan kerja di Selawi kan. Lah mitos itu diyakini mungkin berkembang di pemerintahan bahwa siapapun pemimpin yang akan menginjak Pemalang atau melakukan kunjungan kerja di Pemalang akan cepat berakhir. Ya. Mitos itu yang secara tersirat sepertinya diyakini oleh orang-orang di sekitar kita itu. Baik. Sedikit saja. Konon katanya saya pernah dengar, kalau ini hanya sebatas dengar, Pak, itu lakon Babat Tanah Pemalang dalam pewayangan adalah salah satu lakon yang tidak untuk main-main, artinya tidak sembarang dalang atau pegiat seni wayang ya Pak, yang bisa sembarangan atau teater. Membawakan lakon Babat Tanah Pemalang. Ya. Mengapa bisa demikian? Ya tadi karena terkait dengan kewasian.
dapat Ada kaitannya juga. Iya, bahwa sampai hari ini Pemalang diawasi kan. Baik. Sampai ini orang meyakini itu, apalagi ada orang luar mengatakan Pemalang udah orang pinter, bisa iya. Ya. Ya, bagi yang meyakini, bisa tidak bagi yang tidak meyakini. Betul. Lah, kejadian itu terjadi ketika syuting Tanah Babat Pemalang. Itu luar biasa, Mas. Pemainnya mengalami kesurupan yang luar biasa, sampai paranormalnya yang konon kabarnya untuk menjinakkan hal-hal seperti itu ikut kesurupan. Itu anaknya, yainya itu kesurupan. Sampai segila itu. Iya, akhirnya setelah beberapa kali melakukan ritual, mungkin menemukan sebuah jawaban, Ya. syuting itu berlangsung. Jadilah sebuah film Babat Pemalang. Itu seperti itu. Baik, mungkin sebagai penutup dalam video khusus kali ini, kita sudah membahas sisi kengeriannya, Pak, yang memang tersohor sampai di mana-mana. Lalu keistimewaan Kabupaten Pemalang menurut Abah sendiri apa? Pemalang itu luar biasa. Satu kabupaten di Pantura dari segi ekonomi itu harusnya luar biasa karena diapit oleh dua kabupaten yang ekonominya bagus seperti Pekalongan dan Tegal. Dan kalau arah ke barat lagi ada Cirebon. Kalau ke arah timur berarti ada Batang, Kendal sampai ke Semarang. Sebagai jalur urat nadi yang luar biasa secara ekonomi. Kemudian secara kemistisan banyak tempat-tempat Pemalang sampai hari ini dianggap luar biasa mistisnya. Tadi disebutkan di awal adalah Gunung Jimat atau Gunung Mendelem. Kemudian makam Syekh Jambu Karang, ada makam Syekh Pandan Jati, ada makam yang lain banyak sekali. Silakan digali, barangkali orang di luar Pemalang mau ke Pemalang mencari tentang Pemalang, pasti ya Anda semua akan menemukan sesuatu yang hebat. Itu seperti itu. Mungkin seperti itu ya, Pak. Ya. Dan mungkin kita kedepannya akan membuat video khusus untuk membedah karena banyak tokoh di Pemalang, Pak. Ya, boleh. Bisa jadi Kiai Makmur, ya Pak. Ya. Mungkin seperti itu. Baik. Dan teman-teman, menarik sekali kupasan pada video kali ini yang merupakan langsung mulai tentang tanah Pemalang serta semua yang ada di Kabupaten Pemalang, baik secara spiritual dan lain-lain. Ya teman-teman, kalian sedang mendengarkan podcast ngobrol bareng Abah Raslandia. Dan teman-teman yang pengen memberikan ide untuk tema bisa dibutuhkan di komentar dalam video ini atau bisa langsung hubungi kami di email yang sudah disertakan di deskripsi channel. Sehat-sehat di rumah, ketemu lagi di video selanjutnya. Ikuti terus penelusuran Abah Raslandia yang lebih mengerikan. Bye, thank you.